Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali bersama saya Kak Martono di channel Tutor Matika. Dan kali ini kita akan membahas materi fungsi komposisi ya, materi matematika wajib kelas 10. Baik, nanti di sini kita akan membahas beberapa contoh soal dari fungsi komposisi ya. Yang pertama nanti bagaimana kalau fx dan gx-nya diketahui, kita akan menentukan fungsi komposisinya ya. Yaitu ini FOG x dan GOFX. Nah, ini sebenarnya bukan huruf O ya. Ini lambang dari fungsi komposisi. Dibaca F komposisi G komposisi F, atau F bundaran G bundaran fx ya. Atau supaya kita cepat menyebutnya, kita bisa juga pakai yang tadi ya, kita anggap huruf O ya. Fog x atau Gov x, nah, seperti itu ya. Nah kemudian nanti yang kedua, bagaimana kalau fungsi komposisinya diketahui ya, FOG atau GOF nya diketahui, kita akan menentukan salah satu dari fx atau gx nya ya. Nah, bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai ya, dan tetap fokus. Baik, soal yang pertama. Jika fx-nya diketahui 2x pangkat 2 min 5x, kemudian gx-nya 3x tambah 2. Yang ditanyakan adalah Fog x-nya ya, F komposisi G. Bagaimana cara menentukan F komposisi G-nya? Caranya, ini soal yang masih sederhana ya, cukup mudah ya. Nah, bagaimana cara menentukan F komposisi G? Nah, baik. Kita buat dulu. FOG ini artinya adalah ya, F bundaran G X ini sama dengan F dalam kurung GX. Nah, kita buat dulu seperti ini. Kemudian kita isi yang paling dalam ya, yang dikurung GX-nya. GX-nya 3x plus 2. Kita ganti ya, GX-nya sama dengan yang ini ya, GX-nya 3x plus 2 ya, 3x plus 2. Nah, sekarang F dalam kurung 3x plus 2. Apa yang di dalam kurung ini mengganti posisi x pada fx. Nah, perhatikan fx-nya 2x kuadrat min 5x. Maka x pada fx ini kita ganti dengan ini ya, 3x plus 2. Berarti sama dengan berapa ini? 2 ya, x kuadrat. Nah, x-nya diganti 3x plus 2 kuadrat jadinya ya. Kemudian dikurangi 5x. X-nya ini juga diganti dengan 3x plus 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita kuadratkan dulu berarti ya. 2. Berapa hasil dari 3x plus 2 kuadrat? Ya, kalian bisa pakai kali pelangi ya. Atau bisa langsung 3x kuadrat. Berarti 9x kuadrat ya. Kemudian ditambah 3x kali 2, 6x. Kalau dikali 2 lagi jadi 12x. Ditambah 2 kuadrat ya, 2 kuadrat sama dengan 4. Oke, kemudian yang ini berarti dikali ya, min 5 kali 3x min 15x, terus min 5 dikali plus 2, ini adalah min 10 ya. Yang ini kita kali 2 dulu semuanya yang di dalam kurung. Jadi 2 kali 9x kuadrat jadi 18x kuadrat, ditambah 2 kali 12x 24x, ditambah 2 kali 4 8, dikurang 15x, dikurangi 10 ya. Kita sederhanakan. 18x kuadrat nggak ada temannya ya, berarti kita tulis ulang 18x kuadrat. 24x dengan min 15x jadi berapa? Jadinya 9x ya, 9x ya. 24 dikurang 5, 15. 8 dikurangi 10 berarti minus 12
2. Nah, inilah hasilnya ya. Hasil dari F komposisi G ya. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan? Ya, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian soal selanjutnya bagaimana menentukan yang tadi F komposisi G, sekarang kita balik G komposisi F ya. Bagaimana menentukan G komposisi F? Nah, hasilnya ya, walaupun fx dan gx-nya sama, kalau dibalik biasanya beda ya. Berbeda antara f komposisi G ya dengan apa? Dengan G komposisi F. Ini hasilnya berbeda ya. Nanti kita buktikan. Nah, sekarang coba G komposisi F berarti artinya adalah G komposisi F, kita urutkan saja. Dari depan berarti G dalam kurung, berarti di sini Fx gitu ya. Oke, kita mulai dari yang dikurung G, Fx-nya kita ganti ya. Fx-nya ini berarti kita ganti 2x kuadrat min 5x ya. Oke, nah sekarang berarti yang dikurung ini G dalam kurung 2x kuadrat min 5x, yang di dalam kurung mengganti posisi x yang ada di fungsi G ya. Perhatikan fungsi G 3x tambah 2. Nah, berarti x yang ini diganti dengan yang dikurung ya. Jadinya 3x. Nah, x-nya diganti dengan 2x kuadrat min 5x gitu ya. Kemudian ditambah 2. Berarti ini tambah 2 aja karena tidak ada x-nya. Ya, ini lebih mudah dari yang tadi, tinggal kita kali ya, nggak perlu dikuadratkan lagi ya. 3 kali 2x kuadrat 6x kuadrat ya. 3 kali min 5x min 15x ditambah 2. Nah, ini udah sederhana ya. Tidak ada yang perlu disederhanakan lagi. Maka inilah hasilnya ya dari G bundaran Fx atau G komposisi Fx. Ya. Gimana ya? Cukup mudah bukan? Oke. Seperti itu ya caranya, dan terbukti ya berbeda hasilnya dari yang pertama tadi. Bahwa F bundaran G itu berbeda hasilnya dengan G bundaran F. Oke, kita lanjutkan ke tipe soal berikutnya. Nah, sekarang bagaimana menentukan salah satu dari fx atau gx ya, jika fungsi komposisinya diketahui. Seperti ini. Diketahui fx-nya 4x tambah 1. Kemudian fungsi komposisinya diketahui ya. F bundaran Gx yaitu 4x kuadrat tambah 8x tambah 21. Nah, bagaimana sekarang menentukan Gx-nya ya? Nah, cara mengerjakannya adalah kita mulai dari komposisinya ya. Kita mulai dari ini. F bundaran G. F bundaran G artinya apa? F dalam kurung Gx. Itu ya, sama dengan ini kita tulis ulang. 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 21. Oke, kita mulai dari yang dalam. Gx ada nggak? Gx-nya nggak ada, malah Gx yang akan kita cari ya. Maka Gx-nya kita masukkan ke F ya, karena F-nya sudah ada, yaitu Fx sama dengan 4x ditambah 1 ya. Maka posisi x yang ada di F ini diganti dengan Gx ya. Jadinya Fgx ini adalah 4x. Nah, x-nya diganti dengan Gx. 4Gx ditambah 1 sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 21. Nah, dari sini kelihatan nih, kita akan memperoleh fungsi Gx. Tapi masih ada 4 ya. Ini masih dikali 4, kemudian ada ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya adalah 1 kita pindah ruas dulu ke kanan ya. Jadinya 4 dikali Gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 21 plus 1 tadi pindah ruas jadi min 1 ya. Kita sederhanakan dulu yang ruas kanan. 4Gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 20. Satu langkah lagi kita akan memperoleh Gx. Di sini masih dikali 4. Berarti untuk menghilangkan 4, nah ruas kanannya kita bagi 4 ya. Maka
Gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 20 dibagi ini ya, dibagi 4. Nah, seperti itu. Nah, hasil baginya berapa? Gx sama dengan 4x bagi 4. Berarti coret ya 1 ya. Jadi x kuadrat tambah 8x bagi 4, 2x ditambah 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, inilah hasilnya ya. Maka ketemu fungsi Gx-nya. Ya, semoga bisa dipahami. Cukup mudah ya. Ya. Baik, sekarang soal berikutnya ya. Yang diketahui ini sama ya. Yang diketahui sama fx-nya diketahui sama. Nah, sekarang g bundaran f-nya yang diketahui ya. G bundaran fx sama dengan 4x kuadrat min 2x tambah 4. Nah, kemudian yang ditanyakan sama kayak tadi gx. Tapi posisi yang ditanyakan berbeda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi ya soal sebelumnya itu G-nya di belakang. Nah, sekarang G-nya di depan yang ditanya. Nah, bagaimana caranya? Langkah awalnya sama kayak tadi. Kita mulai dari fungsi komposisinya ya, yaitu G bundaran fx. Oke, G bundaran fx artinya adalah G dalam kurung fx sama dengan, ini tulis ulang, 4x kuadrat min 2x ditambah 4 ya. Oke, mulai dari yang paling dalam yang dikurung ya, ada nggak? Ada ya, fx-nya ada 2x min 3. Nah, maka sekarang kita ganti fx ini dengan 2x min 3 ya. G berarti di sini 2x min 3 sama dengan 4x kuadrat min 2x ditambah 4. Nah, seperti itu. Nah, sementara kan yang kita cari itu adalah Gx ya. Di sini sudah G ya, di sini sudah G. Sementara kita cari Gx kan? Gx. Nah, seperti ini. Bagaimana yang dikurung ini menjadi X gitu ya. Di sini sudah G, tapi di dalam kurungnya masih 2x min 3, bukan X ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita misalkan dulu ya. Kita pakai permisalan yang dikurung ini, kita misalkan apa? 2x min 3, boleh kita misalkan Y atau huruf yang lain ya. 2x min 3, misalkan A ya. Kita samakan dengan A. Ya. 2x min 3 sama dengan A. Ya. Ini tadi kita akan mencari Gx ya. Sama dengan berapa? Nah, kemudian kita ubah menjadi X sama dengan, berarti min 3 pindah, 2X sama dengan A plus 3 ya. Jadi ini sama kayak mencari inverse ya. Nanti ini akan kita bahas pada materi di video selanjutnya ya, mencari inverse dari suatu fungsi. Berarti X sama dengan A plus 3 per 2. Nah, gitu ya. Nah, sehingga untuk mencari Gx, kita cari dulu Ga ya. Kita cari Ga sekarang. Ya, kita jadikan dulu Ga. Kalau Ga-nya udah dapat, maka otomatis nanti Gx-nya juga sudah kita dapatkan. Tinggal diganti A dengan X gitu ya. Nah, Ga, maka kalau kita jadikan variabelnya A, maka semua X ini, semua X ya, yang di ruas kanan ini ya, yang ini 4x kuadrat, nah, X-nya diganti dengan ini A plus 3 per 2. Nah, yang ini juga ya, yang 2x, X-nya juga diganti dengan A plus 2. Oke, kemudian berarti GA sama dengan 4 ya, X-nya diganti dengan ini A plus 3 per 2. A plus 3 per 2 kuadrat berarti ya, dikurangi 2X. Nah, X-nya juga diganti dengan A plus 3 per 2. Nah, seperti itu, ditambah 4. Oke, untuk yang ini, 2-nya bisa kita coret ya. 2 dibagi 2. Nah, seperti itu ya. Kalau yang ini kita kuadratkan dulu. Ya, berarti sama dengan 4 dalam kurung. Nah, hasil kuadratnya berapa nih? A plus 3 kuadrat. A kuadrat ditambah
6A ditambah 9 ya, dibagi 2 kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Ini udah kita coret duanya, langsung dikali min ya, min kali A, min kali plus 3, min 3 ditambah 4. Ini 4-nya bisa kita coret nih ya, 4-nya bisa kita coret juga ya. Berarti sama dengan berapa? Kita keluarkan dari kurung dulu, A kuadrat tambah 6A tambah 9 min A min 3 tambah 4 jadi plus 1. Kita sederhanakan, maka kita peroleh GA-nya sama dengan berapa? A kuadrat 6A dikurang A jadi plus 5A ya, 9 tambah 1 plus 10. Nah ini GA-nya kita peroleh seperti ini. Maka untuk mendapatkan GX, otomatis sekarang tinggal diganti A-nya dengan X. Maka GX sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 10. Nah, seperti itu ya caranya bagaimana mencari GX ya, kalau fungsi komposisinya diketahui. Dan salah satu fungsinya diketahui ya, yaitu Fx. Nah, seperti itu. Gimana? Cukup mudah kan? Ya, semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan ya untuk menjawab soal-soal di sekolah. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.